kasih, dalam Kamis Gembira minggu ini dan juga dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional minggu yang kedua, permenungan minggu yang kedua, Suster mengenalkan kepada anak-anak atau mengajak anak-anak untuk semakin dekat dengan Santa Angela melalui kegiatan Sahabat Santa Angela. Di awal dari kegiatan ini, nanti di lagu pembukaan, Suster memperkenalkan atau memperlihatkan mars dari Sahabat Santa Angela ini. Lagunya atau marsnya dinyanyikan oleh para suster Ursulin dan juga pada waktu itu bersama dengan anak-anak asrama kampus Kory Yesus. Jadi pengambilan gambarnya di lokasinya itu ada di kampus Kory Yesus, ada di gereja atau kapel Kory Yesus. Sesuai dengan tema ya, tema Bulan Kitab Suci Nasional tahun ini, Yesus sahabat seperjalanan kita, dan juga bahan permenungan di minggu kedua Bulan Kitab Suci Nasional adalah Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Ya, anak-anak nanti silahkan menyiapkan juga dari kitab suci dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 44. Ayatnya cukup panjang ya. Kita akan melihat ilustrasinya. Nanti ke depannya Suster akan mengenalkan atau mengajak anak-anak untuk semakin dekat dengan Santa Angela, menjadi sahabat Santa Angela ya, dengan berbagai kegiatan yang ada. Kali ini, kesempatan ini, Suster mengenalkan marsnya dulu. Dan pada kesempatan ini juga, Suster akan mengenalkan kepada anak-anak para suster postulan atau para calon suster. Minggu lalu kita mengenal para frater atau calon romo. Untuk minggu ini, kita mengenal para calon suster Ursulin, yaitu suster-suster yang berada di postulan. Selamat mengikuti, Tuhan memberkati. Mari anak-anak, kita awali kegiatan Kamis Gembira hari ini dengan berdoa. Silakan kedua tangan dikatupkan di depan dada, mata ditutup. Kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dengan firman-Mu, Engkau senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Karena itu, kami mohon kepadamu, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, supaya kami dapat memahami firman yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yandel Kamis Gembira. Aku senang ikut Yesus. Aku semangat Ikut Yesus. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Yohanes pasal 11 ayat 1-44. Suatu hari di kota Betania ada 3 orang bersaudara. Yaitu Maria, Marta dan Lazarus. Tetapi Lazarus sakit. Lalu Maria dan Marta pun mengirim kabar kepada Tuhan Yesus. Di tempat yang jauh, Tuhan Yesus mendengar kabar itu. Dua hari kemudian, Tuhan Yesus dan murid-muridnya berangkat pergi ke kota Betania. Ketika sampai di sana, ternyata Lazarus sudah mati dan telah dikubur selama 4 hari. Maria menangis menemui Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus pun menangis juga. Tuhan Yesus pergi ke kubur yang tertutup batu itu dan berkata, "Angkatlah batu itu." Lalu mereka mengangkat pintu batu itu agar kuburan Lazarus terbuka. Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Allah Bapa, lalu dia berteriak, "Lazarus, marilah keluar." Lazarus yang sudah mati itu berjalan keluar kubur. Seluruh badannya masih tertutup kain kafan. Setelah kain kafan itu terbuka dari tubuhnya, Lazarus hidup lagi dan berjalan. Maria dan Marta sangat bersukacita dan tambah percaya kepada Tuhan Yesus. Ayat hafalan, Akulah kebangkitan dan hidup. Kitab Yohanes pasal 11 ayat 25.
dalam bacaan yang baru saja kita saksikan bersama ya, videonya ya, kita menyaksikan bagaimana Marta dan Maria merasa kehilangan ya, kedukaan karena saudara yang disayanginya Lazarus telah meninggal dunia. Kemudian Yesus yang menjadi sahabat ya, yang memiliki hubungan dekat dengan Lazarus, Marta dan Maria, datang untuk ikut juga berbela rasa ya, ikut juga ambil bagian untuk memberikan penghiburan. Pada saat Yesus datang, ada yang mengatakan, waduh ya, Yesus itu datangnya kalau lebih dulu pasti mungkin Lazarus sembuh ya, tidak jadi meninggal ya. Tapi ada yang juga mengatakan, ya mungkin dalam hati nih ya, apakah Yesus ini bisa nih ya menyembuhkan orang yang sudah meninggal ini atau membangkitkannya? Anak-anak yang terkasih ya, di tengah situasi kehilangan ini Yesus memiliki rasa kepedulian, empati. Pertama-tama dia menghibur Marta dan Maria, kemudian dia datang ke makamnya Lazarus. Lalu yang dilakukan adalah Yesus membangkitkan Lazarus ya. Dengan kebangkitan Lazarus ini ada pengharapan ya, ada penghiburan. Orang yang kehilangan kemudian merasa mengalami sukacita ya, mengalami penghiburan yang luar biasa. Anak-anak, mungkin ada di antara kita, wah kalau begitu Tuhan Yesus membangkitkan aja semua orang yang sudah meninggal ini ya, seperti Lazarus itu ya. Nah, anak-anak, dari peristiwa ya kitab suci yang baru kita renungkan ya, bukan pertama-tama supaya kita semua ya saat ini ya nggak ada yang kehilangan atau yang meninggal langsung dibangkitkan Yesus saat ini juga seperti peristiwa Lazarus, tetapi dari peristiwa ini kita diajak untuk memiliki pengharapan ya, bahwa di saat kita kehilangan, di saat kita sedih ya, di saat kita mengalami kedukaan, kita tidak sendirian ya. Ada Yesus, sahabat kita, sahabat orang yang kehilangan ya. Beberapa waktu yang lalu para suster juga kehilangan ya. Ada suster yang meninggal, suster Rodolpha. Di saat para suster sedih kehilangan, suster mendapatkan penghiburan, peneguhan dari banyak orang ya, dari keluarga suster Rodolpha ya, dari bapak ibu guru ya, dari karyawan, dari TU, dari banyak orang yang juga mengasihi suster Rodolpha dan juga mengasihi para suster ya. Anak-anak, mari ya, suster mengajak pada kesempatan ini kita mendoakan anggota keluarga kita yang sudah meninggal ya. Yang kedua ya, kalau ada di antara kita yang sakit ya, mari kita menjaga kesehatan kita sendiri dan juga kesehatan kita satu keluarga ya. Kalau ada yang sedih ya, kita hibur, ada yang sakit kita bantu untuk bisa sembuh ya. Mari bersama-sama kita ambil waktu sejenak, kita hening ya, untuk mengenangkan ya, mendoakan anggota keluarga kita yang sudah meninggal, yang meninggal beberapa waktu dekat ini atau yang meninggal sudah beberapa waktu yang lama ya. Kita doakan mereka semua ya, supaya siapapun yang telah meninggal, keluarga kita ya, dan orang-orang yang kita kenal ya, semuanya mendapatkan kebahagiaan kekal di surga. Mari kita hening sejenak. Baik, setelah kegiatan ini anak-anak, silahkan kalian mengingat kembali, mengenang kembali ya, peristiwa di mana kalian saling memberi perhatian satu sama lain ketika anggota keluarganya sedang sakit, seperti Marta dan Maria yang menjaga atau merawat Lazarus. Juga kita ingat kembali bagaimana kita memberikan perhatian kepada anggota keluarga kita yang sudah meninggal. Ada yang mendoakan ya, ada yang bisa melayang, ada yang ziarah ke kuburnya ya, gitu ya anak-anak. Ingat itu, kemudian kita syukuri untuk rahmat kesehatan di keluarga kita ya, orang-orang yang ada di sekitar kita ya, dan juga kita mendoakan orang-orang yang sudah
meninggal. Terima kasih, Tuhan memberkati. Marilah anak-anak, kita mengatupkan tangan kita untuk berdoa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami, dan karena Roh Kudus yang Kau curahkan atas diri kami. Bantulah kami supaya firman yang Kau taburkan dalam diri kami senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Kobarkanlah dalam diri kami kasih kepadamu dan kepada sesama kami, supaya kami senantiasa mengasihi Engkau, Bapa kami, dan mengasihi sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, kalian tadi telah melihat, menyaksikan, dan menyimak video tentang Lazarus yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan kalian juga telah mendengarkan dan menyimak renungan yang disampaikan oleh Suster Margareta Praptiningsih OSU. Nah, tugas kalian hari ini adalah membuat refleksi. Ada 2 pertanyaan yang harus kalian refleksikan. Yang pertama adalah, apa yang adik-adik lakukan jika keluarga adik-adik dalam keadaan sehat? Kemudian yang kedua, apa yang adik-adik lakukan jika keluarga, saudara, atau teman dalam keadaan sakit? Nah, kalian tulis refleksi kalian di buku refleksi. Kalau sudah selesai, bisa kalian hias dengan gambar, dengan warna-warni ya, yang indah dan menarik. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu pertemuan Kamis Gembira pada hari ini. Semoga kalian tetap semangat, tetap semakin beriman dalam melayani Tuhan di keluarga, di tengah-tengah masyarakat maupun di sekolah. Ya, sampai jumpa lagi adik-adik Kamis Gembira yang akan datang. Semangat. Terima kasih.